Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yoli Agnesia. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan pada mata kuliah kalkulus integral untuk topik integral tentu ya. Jadi ini sebenarnya ini bab integral di mana pembahasan di subtopiknya itu ada salah satunya adalah integral tentu. Oke. Ya. Jadi sebelumnya itu kita sudah membahas penentuan luas daerah di bawah kurva dengan menggunakan luas poligon ya. Jadi ada poligon luar, ada poligon dalam. Nah, sekarang kita akan bahas di sini mengenai jumlah Riemann ya. Jumlah Riemann ini sebenarnya berkaitan juga ya dengan menentukan luas daerah di bawah kurva, yakni menggunakan poligon juga, tapi perbedaannya di mana? Nah, jadi mari kita cek ya. Jadi di sini kita punya fungsi f. Fungsi ini didefinisikan pada interval tertutup A sampai B. Kemudian bisa dia bernilai positif ya, bisa juga negatif. Nah, sekarang pada interval A sampai B itu kita buat partisi ya. Jadi ada suatu partisi dengan n subinterval. Jadi si interval A sampai B ini kita jadikan ke dalam n subinterval. Nah, perbedaannya dengan dengan partisi yang kita buat pada penggunaan poligon dalam dan poligon luar. Nah, setiap panjang partisi di sini ya, itu tidak harus memiliki panjang yang sama. Oke. Nah, ini perbedaan yang sangat mendasar ya. Jadi kalau kemarin itu kita menggunakan panjang yang sama persis, nah di sini boleh tidak sama panjang. Nah, untuk titik-titik pada pembagian partisinya itu pun juga sama ya. Jadi kita bisa buatkan titik awalnya itu sebagai x0 ya, kita disamakan dengan batas atas A, dan titik akhirnya itu adalah xn sama dengan B. Nah, panjang subinterval karena dia berbeda, jadi kita nggak bisa pakai xn lagi ya. Jadi xi di sini, di mana xi itu adalah delta xi maksudnya. Itu adalah xi dikurang xi min 1. Oke. Nah, kemudian apalagi yang kita butuhkan? Nah, kemarin kan kalau pada intinya kan di sini sama ya. Kita mau mencari luas daerah persegi panjang, gitu kan? Nah, jadi untuk kasus ini pun sebenarnya sama ya. Kita itu mau mencari luas di bawah kurva juga. Oke, ada sebuah fungsi, kemudian fungsi itu kita gambarkan kurvanya. Nah, nanti ada luas daerah di bawah kurva itu. Nah, untuk mencarinya kita bisa melakukan pendekatan menggunakan luas persegi panjang kecil, di mana yang persegi panjang kecil itu kita cari luasnya lalu kita jumlahkan. Kan seperti itu idenya. Nah, untuk mencari satu buah luas persegi panjang tersebut, tentu saja kita membutuhkan panjang interval. Kita simbolkan dengan delta xi, karena di sini kan beda-beda ya panjang intervalnya atau lebar intervalnya. Kemudian untuk tingginya ini itu adalah fxi kan gitu. Nah, titiknya itu kalau pada pada poligon dalam menggunakan titik yang awal xi min 1, kalau pada poligon luar itu dia menggunakan xi plus xi aja gitu ya, yang sebelah kanan. Nah, khusus untuk yang ini, bukan khusus ya, kalau untuk kasus kita sekarang ini, kita tidak harus gitu mengambil titiknya itu di luar atau di dalam, tapi kita ambil titik sampelnya itu yang dilalui oleh si yang menyinggung kurva, seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, jadi kita bisa aja mengambil titik sampelnya itu ya, pembuat fxi-nya ini boleh kita ambil sembarang titik sampel, asalkan titik sampelnya itu nanti mengenai berpotongan menyinggung gitu ya si kurva kita. Jadi di sini kita simbolkan dengan xi bar gitu ya. Nah, jadi kita boleh ambil di dalam interval ini. Oke. Nah, ini ilustrasi gambarnya ya.
Jadi kita mengerjakan mau mencari luas daerah di bawah kurva ini. Jadi kita ambil XI barnya itu yang mengenai ya, yang menyinggung si kurva. Jadi kita nggak pakai X0. X0 kan di sini nanti melewati. X1 juga di bawah ternyata. Dan X yang lain itu tidak ada yang menyinggung gitu ya. Nah, adanya memotong kan, si X0 memotong malah. Nah, jadi inilah titik-titik yang membuat yang mengenai si kurva inilah yang kita ambil sebagai titik X-nya gitu ya. Example di setiap persegi panjangnya. Oke. Nah, kemudian untuk tingginya ya udah, berarti tingginya yang ini ya, itu kita ambil F X I bar tadi kan. Nah, untuk lebarnya ini karena berbeda untuk setiap persegi panjang, itu kita ambil sebagai delta X I. Nah, otomatis luas daerahnya apa? Nah, mana dia? Nah, otomatis luas satu buah ini ya, luas sebuah persegi panjang ya, itu bisa kita cari menggunakan perkalian antara delta ya luas atau LI gitu ya. LI itu adalah FXI bar dikali delta XI gitu. Nah, sekarang coba kita back lagi deh ke case kita ini apa gitu. Di sini kan nggak ada case tertentu ya, memang tidak ada case tertentu, tapi dia kasih ilustrasi untuk gambar nomor 1 ini, dimana gambar ini itu dia membagi daerah dari A sampai B-nya ini ke dalam 6 buah partisi. Jadi ada 6 buah persegi panjang di sini. Nah, otomatis nanti kita akan mencari jumlah rimannya itu ya, jumlah jumlah luas persegi panjang yang merupakan pendekatan dari luas di bawah kurva ini itu sebagai sigma dari 1 sampai 6 Fxi bar kali delta Xi, di mana untuk I yang pertama itu luas persegi panjang pertama, yang kedua luas persegi panjang kedua, sampai nanti A6 itu adalah luas persegi panjang yang ke-6. Oke, nah maka bentuk ini ya yang merupakan sigma tadi itu, inilah yang disebut sebagai jumlah Riemann. Nah, gitu. Ini yang disebut dengan jumlah Riemann. Jadi jumlah luas setiap persegi panjang ya yang merupakan n buah persegi panjang gitu ya di bawah kurva F. Oke, nah sekarang kita ambil contoh kalau misalnya kita mau mencari jumlah Riemann di bawah kurva Fx dengan interval 0 sampai 5 dengan partisi yang diberikan di sini, titik-titik partisinya 0, ini sampai sini. Nah, melihat partisi titik-titik partisi ini, kita tahu ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi ada 5 buah persegi panjang ya. Jadi n-nya sama dengan 5. Nah, sehingga kita ya di soal ini selain dia memberikan titik partisi, dia juga memberikan titik sampel. Jadi untuk titik sampel pertama ini, kedua ini, dan terakhir kelima ini gitu. Nah, menggunakan ini kita diminta untuk menentukan jumlah Riemann. Berarti kita diminta untuk mencari RP sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai 5 Fxi bar dikali delta Xi. Nah, berarti kita harus cari nih Fxi, Fx1 apa, delta X1 apa gitu ya, menggunakan keterangan di sini. Nah, berikut penyelesaiannya. Setelah dijabarkan ya bentuk sigma ini, kita memperoleh ini ya. Ada 5 buah, jadi ini luas persegi panjang pertama, luas persegi panjang kedua, sampai nanti ini luas persegi panjang kelima. Nah, setelah itu kita ganti satu-satu. Berarti yang tadi kan XI1-nya, XI1 bar itu 0,5, berarti F 0,5. Nah, delta X1 itu berarti diambil dari ini ya, 1,01 dikurangi dengan 0 gitu. Nah, berarti Nah, berarti 1,01 dikurang 0. Jadi selalu gini. Ini dikurang ini sebagai delta X1, terus yang ini dikurang ini sebagai delta X2, ini dikurang ini sebagai delta X3. Nah, makanya kita punya seperti ini. Ini gitu. Nah, lalu untuk nilainya berapa? Nah, kita tadi punya fungsi ya, F-nya apa? F kita adalah mana?
Ini kan setelah dijabarkan ini dia. Maka ya, kalau dia nanya, ya kalau kita butuh F 0,5, ya berarti kita substitusi ke sini. 0,5 di pangkat 3 gitu. Dikurang 5, 0,5 berpangkat 2 dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi setelah kita hitung semuanya, dapatlah nilainya ini. Kan gitu ya. Lalu deltanya ini sampai nanti ketemu ini, lalu dijumlahkan. Nah, inilah dia. Jumlah Riemann dengan dengan 5 partisi. Nah, atau 5 partisi panjang. Nah, jumlah Riemann ini ya, itu menyatakan pendekatan untuk luas di bawah kurva. Ya, jadi luas di bawah kurva si F ini. Kan si F ini kan kalau kita gambarkan mungkin kurvanya kita nggak tahu ya, mungkin seperti ini gitu ya. Nah, dari 0 sampai 5 gitu kan. Dari 0 sampai 5, anggaplah 5 di sini ya. 0 sampai 5 misalnya. Nah, jadi sebesar berapa tadi kita dapat 23,9698 ini itu pendekatan untuk luas daerah ini. Jadi bukan luas daerah yang sebenarnya ya, bukan yang sebenarnya ini. Ini itu yang 23 tadi itu hanya pendekatannya saja. Jadi kalau mau mencari fullnya berapa, ya kita harus mengambil partisinya tak hingga banyaknya. Nah, ketika kita ambil tak hingga, nah disinilah muncul hubungannya dengan integral tentu ya, bukan hubungannya, maknanya. Nah, kita coba sekarang bahas untuk integral tentu. Nah, sekarang kita punya sebuah simbol di mana ini ya, bentuk simbol seperti ini yang dibaca norm P atau norma P ya, dia itu menyatakan panjang subinterval nah ini bukan terpanjang ya. Oh ya, sorry. Terpanjang, benar. Terpanjang dari partisi P. Benar, terpanjang. Nah, jadi apa namanya? Kan tadi kan si partisinya itu kita bagi ke dalam subinterval. Nah, yang tidak sama panjang, yang boleh tidak sama panjang. Nah, kalau tidak sama panjang berarti kan ada yang paling panjang gitu ya, ada yang lebih pendek gitu. Nah, sekarang subinterval yang paling panjang itu kita notasikan sebagai norm P. Nah, barulah kita sekarang akan bahas apa definisi untuk integral tentu. Misal kita punya sebuah fungsi f yang didefinisikan pada interval tertutup A sampai B. Nah, jika limit ya dari norm P menuju 0 dari jumlah Riemann, ini kan jumlah Riemann tadi ya, ada, jadi jika ini ada, nilai limit ini ada, maka si fungsi ini terintegralkan pada selang tutup A sampai B. Nah, atau dengan kata lain kita bisa tulis simbolnya seperti ini. Integral dari si F dari A sampai B. Nah, itu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan F terintegralkan pada A sampai B ya. Nah, ini bentuk ini, simbol integral ini disebut juga sebagai integral tentu atau integral tertentu gitu. Atau nama lainnya, karena dia merupakan limit dari jumlah Riemann, maka kita juga bisa sebut dia sebagai integral Riemann dari fungsi f dari A sampai B. Nah, sehingga kita punya di sini sebuah kesamaan bahwa integral tertentu atau integral tentu dari f dari A sampai B itu sama nilainya dengan limit si dari jumlah Riemann. Jadi ini definisi dari integral tentu. Nah, selanjutnya di sini kita punya sebuah teorema juga ya. Mungkin untuk ini berarti kita kalau tadi itu n-nya itu 6 ya di contoh kita tadi, maka ketika kita mau mencari luas daerah di bawah kurva yang asli, yang akurat, berarti kan kita jadikanlah siapa? N-nya ini tak hingga. Jadi kenapa n tak hingga itu sama artinya dengan norm P menuju 0. Nah, sekarang coba dilogikakan seperti ini. Kalau misalnya partisi terpanjang aja itu menuju 0, kita udah bisa bayangkan bahwa subinterval untuk subinterval yang terpanjang aja udah menuju 0. Berarti kan yang lebih
pendek dari itu juga pasti akan menuju 0, bener nggak? Nah, alhasil kalau misalnya satu buah persegi panjang itu tipis sekali gitu kan, jadi kalau udah menuju 0 kan pasti dia tipis-tipis sekali ya. Nah, sehingga jumlahnya ya, jumlah atau jumlah partisinya itu, si N itu akan mendekati tak hingga. Nah, dengan demikian ya, bentuk limit kita ini bisa kita ganti ya, artinya dengan dalam, ya ini sama aja gitu ya, dengan limit N menuju tak hingga dari jumlah Riemann sampai N fxi bar delta xi. Nah, seperti itu. Oke, nah sekarang kita lanjutkan dulu ya untuk teorema. Ada teorema di sini. Jadi gini, apakah semua fungsi itu bisa diintegralkan? Kan gitu ya. Dalam hal ini gini, karena ini kan integral tentu. Nah, ini jumlah Riemann. Nah, tadi kan kita membahas bahwa jumlah Riemann itu adalah apa? Menyatakan luas daerah. Iya kan? Daerah. Jadi artinya apa? Integral tentu ini secara tidak langsung dia menyatakan luas daerah di bawah kurva F. Jadi integral tentu F itu menyatakan luas daerah dari kurva F, di bawah kurva F. Nah, sekarang apakah semua fungsi F itu bisa kita cari luas daerah di bawah kurvanya? Kan gitu ya pertanyaannya. Karena kan di sini kalau berdasarkan definisi, ini F-nya itu harus fungsi yang terdefinisi di interval tutup gitu. Nah, bagaimana apakah semua F bisa kita cari gitu? Bisa kita tentukan integral tentunya? Nah, makanya kita membutuhkan di sini suatu jaminan ya. Nah, di sini ada nih muncul teorema yang menjamin ya, kita nggak perlu mencoba-coba ya, mereka-reka gitu ya. Jadi teorema ini menjamin bahwa setiap fungsi F yang terbatas di interval A sampai B, kemudian A itu kontinu di sana di interval ini gitu ya, mungkin kecuali gitu ya pada sejumlah titik yang berhingga, dia itu nggak kontinu, nggak apa-apa gitu. Jadi dia pengennya itu kontinu, tapi kalau misalnya ada di sejumlah titik dia tidak kontinu, it's okay juga gitu. Nah, maka gitu ya, semua fungsi yang memenuhi ini, maka si fungsi itu terintegralkan pada selang A sampai B. Nah, jadi F terbatas, kemudian F kontinu kecuali di sejumlah titik gitu ya, tidak kontinu. Nah, maka dia terintegralkan. Nah, secara khusus gitu ya, kalau dia kontinu di seluruh interval A sampai B, ya otomatis dia juga terbatas pastinya, maka si F itu udah otomatis terintegralkan. Jadi kita hanya perlu melis di sini atau melihat fungsi yang akan kita cari, fungsi yang ada nilai limitnya itu ya, nilai limit jumlah Riemann-nya itu ada atau tidak itu dari sifat karakteristik fungsinya. Ada nggak limit, ada nggak kontinu nggak dia gitu. Nah, contoh-contoh fungsi yang kontinu apa? Yang jelas-jelas udah pasti kontinu. Nah, pertama itu polinomial ya kan, fungsi polinomial. Kedua, fungsi trigonometri khusus untuk sinus, kemudian kosinus gitu kan. Kalau tangen kan dia kontinu untuk beberapa selang gitu ya. Ini kan kontinu di seluruh R ya, di seluruh bilangan real. Ya, fungsi yang kontinu di seluruh bilangan real. Lalu apa lagi ya? Fungsi eksponensial juga ya. Tapi fungsi eksponensial ini kan domainnya juga terbatas, jadi nggak bisa kita masukkan. Apa lagi ya? Ya, mungkin untuk sekarang ini dulu ya. Kita list contoh-contoh fungsi yang lain itu disesuaikan dengan selangnya. Contoh misalnya kalau kita mau menuliskan si fx sama dengan akar x kontinu. Di mana dia kontinu? Di selang 0 sampai tak hingga. Iya, dia kontinu gitu. Apakah dia terintegralkan? Iya, dia terintegralkan tapi di selang ini gitu ya. Tapi kan kita harusnya tutup ini ya. Bisa kita ambil misalnya selangnya itu dari 0 sampai berapa gitu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh.
Nah, karena tadi definisi dari integral tentu itu adalah limit dari jumlah Riemann yang artinya luas daerah di bawah kurva, oke. Maka ketika kita ditanyakan berapa integral dari 2x kuadrat kurang 8 untuk batas min 1 sampai 3, nah itu artinya kita disuruh atau diminta untuk menentukan luas daerah di bawah kurva ini gitu ya, dari selang min 1 sampai 3. Nah, ilustrasinya pada gambar ini. Nah, ternyata kalau kita gambarkan, nah seperti inilah kurva si 2x kuadrat kurang 8 itu. Nah, karena di sini kita mau mencari luas daerah, jadi kalau dia di atas sumbu x, luas daerahnya itu yang ini, yang berada di antara kurva dan sumbu x. Nah, kalau dia di bawah sumbu x, tentu saja luas daerahnya itu di antara sumbu x juga ya, tapi dengan si kurva, jadinya di bawah dia posisinya. Ya, nah, gimana cara menentukannya? Ya sama, kita harus cari jumlah Riemann-nya dulu. Nah, kita partisi ya. Nah, kita partisi interval ini menjadi n subinterval. Nah, sekarang karena kan tadi di jumlah Riemann yang kita jelaskan sebelumnya itu panjang lebar intervalnya itu lebar subintervalnya itu boleh tidak sama panjang. Tapi kalau sama panjang gimana? Ya boleh juga gitu. Jadi nggak masalah juga. Nah, untuk mempermudah kita ambil di sini yang sama panjang ya, untuk bisa membuat nanti rumus dari jumlah Riemann-nya itu ya. Nah, maka kita cari delta x-nya itu ya. Delta x ini diperoleh dengan cara 3 dikurang min 1 dibagi n, yaitu 4 per n. Nah, pada setiap subinterval kita pilih titik sampel xi bar. Nah, titik sampelnya itu kita ambil di ujung kanan ya. Jadi xi barnya itu jadinya sama dengan xi. Jadi kalau misalnya kita bayangkan ya, misalnya ini adalah persegi panjangnya, ini kan xi kurang 1. Nah, ini xi. Nah, kita ambil yang bagian kanan, yang mana? Yang ini. Nah, makanya ini kita samakan dengan xi bar. Sehingga rumus untuk titik dari titik sampelnya itu menjadi selang bawahnya ya min 1 ditambah dengan i kali delta x gitu ya. Nah, sehingga kita punya ini rumus untuk xi. Nah, karena untuk luas daerah satu buah ini kan kita udah tahu juga ya bahwa ini adalah fxi dikali dengan delta x. Nah, maka kita cari dulu fxi. Fxi tadi rumusnya kan 2fx kita kan 2x kuadrat kurang 8. Maka fxi-nya jadi ini ya. Setelah kita sederhanakan, kita peroleh ini sebagai fxi kita, dan delta x-nya adalah ini. Oke, jadi untuk jumlah Riemann kita bisa tulis di sini rpn, rp aja. Itu ini dia ya. Jadi ini fxi tadi. Ini delta x. Lalu kita kalikan ke dalam ya. Yang 4 per n ini ditarik keluar aja. Kenapa? Karena kan di sini yang disigmakan itu di sini i-nya ya, indeksnya i. Jadi kalau nggak ada i di suku perkalian ini boleh kita keluarkan karena dia dianggap konstan. Nah, kemudian dari sini kita pisah-pisah ya. Jadi sigma untuk 6n, kemudian sigma untuk ini ya 6n ini. Jadi ada 3. Kemudian yang untuk 6n kita keluarkan juga ya. Untuk min 6 gitu ya. Jadinya min 6n karena sigma dari c konstan itu adalah cn gitu ya. I-nya dari 1 sampai n. Kemudian ini ya. Jadi yang yang per n itu kita keluarkan, yang tersisa adalah sigma i kuadrat. Nah, menggunakan rumus rumus jumlah khusus gitu ya. Ini pada video sebelumnya, silakan dicek. Kita bisa ganti ini jadi ini, yang kuadrat jadi ini. Nah, kita selesaikan sehingga kita dapat jumlah Riemann ya. Itu adalah seperti ini dia. Ini sebenarnya masih bisa disederhanakan ya. Nah, tapi kita pakai ini aja dulu. Jadi ini baru RP. Kalau kita mau mencari tujuannya apa tadi? Integral ya. Kalau integral itu kan limit n menuju tak hingga dari si RP gitu kan. Nah, atau jumlah Riemann. Makanya di sini kita punya limit n menuju tak hingga dari si jumlah Riemann yang berbentuk seperti ini. Nah, ketika kita limitkan n-nya menuju tak hingga, ini kan jadi 0.
Ini jadi 0, ini jadi 0. Jadi yang tersisa itu hanya min 24, min 32, sama 108/3. Jadi ini kali ini ya. Sehingga pada akhirnya kita dapat min 40/3. Nah, kenapa luas daerah itu tandanya negatif? Nah, balik lagi, kita perhatikan daerahnya. Oke. Daerah di bawah sumbu X ini bertanda negatif, sedangkan daerah di atas sumbu X itu bertanda positif. Ini hanya sekedar menginformasikan si daerah ini berada di mana gitu ya. Jadi dia bukan berarti daerahnya itu tidak ada karena negatif, bukan. Jadi kalau di sini kan terlihat bahwa daerah di bawah sumbu X ini yang lebih besar ya dibanding yang di atas. Nah, makanya min 40/3 itu adalah luas di bawah ini itu ya dijumlahkan dengan yang di sini. Jadi hanya bersisa min 40. Jadi karena yang di bawah ini lebih besar gitu. Oke. Wait. Oh. Oke, masih adakah? Oke, nah di sini ada beberapa tools untuk integral ya, dengan membagi atau istilahnya ya? Ya, menjadikan bentuk integral di satu buah selang A sampai C ini menjadi A sampai B ditambah B sampai C gitu. Jadi ini syaratnya jika kita punya fungsi f yang dapat diintegralkan pada suatu selang interval yang mengandung titik-titik A, B, dan C. Jadi f ini dapat diintegralkan, udah otomatis dia udah pasti memenuhi sifat-sifat terbatas, kontinu yang tadi itu ya. Nah, ketika dia bisa diintegralkan gitu kan. Nah, kita juga bisa memisah-misahkan dia seperti ini, asalkan titik-titik yang kita pilih ini itu berada di dalam interval pengintegralannya itu. Oke. Dan untuk urutan A, B, C-nya ini tidak peduli ya, nggak harus terurut seperti itu. Nah, di sini ada beberapa contoh soal, silakan diselesaikan ya. Jadi ini khusus untuk soal-soal yang ini ya, penggunaan properti penjumlahan pada selang interval ya. Nah, untuk jumlah Riemann ini mungkin bisa dicek di parcel ya. Nah, jadi intinya apa? Intinya adalah ternyata integral tentu itu merupakan suatu nilai yang menyatakan luas daerah di bawah kurva si F seperti itu. Oke, saya kira cukup pertemuan kita pada hari ini. Semoga dapat dipahami. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.